Halo semuanya, perkenalkan saya Ratna Langkuti dengan NIM 2112663 dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma record, algoritma array, dan algoritma. Pertama, dimulai dari algoritma record. Algoritma record adalah suatu tipe data terstruktur yang terdiri dari tipe-tipe data dasar. Record digunakan untuk menempatkan beberapa tipe data berbeda dalam suatu variabel atau array. Record dapat digunakan untuk menyimpan beberapa atribut dari suatu entitas seperti yang digunakan dalam aplikasi. Kemudian, misalnya seorang mahasiswa memiliki data NPM, nama dan nilai. Jika pemrograman tidak menggunakan record, maka ketiga data tersebut harus disimpan dalam variabel berbeda. Tapi jika menggunakan record, maka ketiga data tersebut dapat disimpan dalam variabel yang sama. Dengan kata lain, record seperti membagi variabel, sehingga beberapa data dengan tipe berbeda dapat disimpan di tempatnya. Jadi, record hampir sama dengan array. Bedanya, kalau record tipe datanya bisa berbeda-beda, sedangkan untuk array tipe datanya harus sama untuk setiap data. Variabel dari record yaitu tipe data. Ini adalah contoh algoritma array. Array disebut juga larik adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan atau sederet variabel yang bertipe data sama. Setiap variabel dapat diakses dengan menggunakan suatu indeks sebagai identitas atau alamat. Variabel dideklarasikan dengan perintah seperti ini adalah bentuk array. Algoritma file text. File text isinya berupa alfanumerik atau huruf dan angka yang dapat ditampilkan di layar, yaitu A kecil sampai Z kecil, A besar sampai Z besar, dan 0 sampai 9. Ditambah karakter khusus seperti simbol dolar, simbol pagar, simbol sen, dan lain-lain. Kadang dibedakan menjadi dua, yaitu teks biasa atau ada kontrol pengatur tampilan atau cetak tebal, dan teks murni hanya teks tanpa kontrol tampilan. Kemudian dalam bahasa C ada beberapa fungsi yang sudah disediakan untuk operasi file, yaitu ada fopen yaitu membuka atau membuat file awal proses, fclose yang ini yaitu untuk menutup operasi dengan file atau akhir file. Kemudian ada fprint yaitu menulis sesuatu ke dalam file, dan ada fread atau file read yang ini yaitu untuk membaca data dari file binary. Kemudian ada file write yaitu menulis ke dalam file binary. File open itu fungsi untuk membuka file yang sudah ada atau membuat file baru tergantung pada opsi yang dipilih. Opsi yang pilih yaitu seperti ada opsi R. Opsi R itu membuka sebuah file teks atau yang sudah ada hanya untuk dibaca. Kemudian ada opsi W, membuka sebuah file teks untuk ditulis. Kemudian ada opsi A, yaitu membuka sebuah file teks untuk ditulis dengan mode menambah atau tidak menghapus data yang sudah ada dalam file. Jika file belum ada, akan dibuat file baru sesuai nama file yang diberikan. Kemudian ada opsi R+, yaitu membuka sebuah text file untuk dibaca dan ditulis mulai dari awal. Jika sudah ada isinya, akan disediakan. Kemudian ada opsi W+, yaitu membuka file teks untuk ditulis dan dibaca. Kemudian ada A+, yaitu membuka file teks untuk dibaca dan ditulis. Menjelaskan sintak dari program tersebut. Dimulai dari header di sini ada include string, inclusional yaitu untuk memanggil perintah get. Kemudian ada include string, ada using namespace std dan kemudian di sini adalah
tipe datanya menggunakan tipe data string, tipe data integer, dan tipe data float. Kemudian ini menggunakan perulangan for, yaitu for in i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan jum, variabel jum, i plus plus. Untuk tampilan awal akan diminta untuk masukkan jumlah pegawai, kemudian akan selanjutnya masukkan NIK, masukkan nama pegawai, dan masukkan. Ini terbagi 3 kelas, yaitu ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Untuk kelas 1, gaji pokoknya sebesar 500.000 dengan 500.000. Untuk menghitung tunjangan, kita menggunakan rumus tunjangan dengan 0,20% dikali gapok atau gaji pokok. Kemudian ada kelas 2, untuk gaji pokoknya 300.000. Untuk menghitung tunjangan, menggunakan rumus tunjangan 0,20 kali gaji. Untuk pilihan ketiga, ini untuk gaji pokoknya 300.000. Untuk menghitung tunjangan, menggunakan rumus tunjangan sama dengan jumlah kerja dikali dengan 30.000. Ini menghitung tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan sama dengan 0,01 kali gaji pokok. Kemudian tunjangan THT sama dengan 0,02 dikali dengan gaji pokok. Kemudian ada tunjangan pensiunan, itu dengan rumus tunjangan pensiunan sama dengan 0,015 dikali gaji pokok. Untuk menghitung total gaji, menggunakan rumus total gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi tunjangan kesehatan ditambah tunjangan THT dan tunjangan pensiun. Jadi kita akan menjalankan programnya. Ini saya menggunakan aplikasi Dev++. Ini adalah di sini diminta masukkan jumlah pegawai. Kita masukkan enter, masukkan nih masukkan nama pegawai, masukkan kelas, masukkan 2, baik, ini adalah hasil output dari sekian dari penjelasan saya mengenai apa itu algoritma array dan algoritma file text dan hasil program yang telah saya buat untuk menghitung gaji pegawai dari pekerjaan. Sekian dari saya, semoga dapat